Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Pancasila ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, salah satu tema, yaitu tema perkuliahan kita di modul 9, yaitu Pancasila, makna dan aktualisasi sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan saya ini adalah penjelasan yang singkat ya. Nah, untuk selengkapnya nanti Anda bisa selengkapnya Anda bisa baca di modul, ataupun Anda bisa uh, menyimak di artikel-artikel ataupun video-video yang sudah saya upload di e-learning. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini adalah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita pernah belajar di modul ketiga, yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sebagai stat fundamental norm atau norma dasar di dalam semua tata hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga salah satunya nilai Pancasila tercermin di dalam batang tubuh konstitusi kita. Nah, batang tubuh konstitusi kita ini adalah pasal-pasal di dalam UUD 1945. Nah, salah satu pasal yang mencerminkan sila pertama ini adalah pasal 29 ya, yang mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing ya, dan juga beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, ini beberapa cerminan sila pertama di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, makna dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengertian ataupun pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dan sila pertama ini juga menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang religius ya, religius, bukanlah bangsa yang ateis. Nah, mungkin lebih tepatnya yang nasionalis dan religius ya. Nah, kemudian makna yang berikutnya ini adalah adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama ya, kemudian menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak adanya diskriminasi untuk umat beragama. Kemudian makna yang ketiga, sila pertama ini, karena Pancasila ini pada dasarnya adalah dasar ideologi negara, sehingga peran daripada suatu ideologi itu adalah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau kita lihat dari makna sila pertama, segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara itu harus berdasarkan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan ya. Karena memang sejak awal pembentukan bangsa ini, negara Indonesia ini, memang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita bisa lihat nih bunyinya di pembukaan Undang-Undang 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, dan didorongkan oleh keinginan luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, itu juga merupakan makna sila pertama Pancasila ya. Nah, yang makna berikutnya adalah bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki iman kepercayaan terhadap Tuhan ya. Nah, iman dan kepercayaan inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Kemudian makna berikutnya, tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi tidak boleh ada yang mempertentangkan akan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa ya, atau mungkin diganti menjadi suatu negara yang ateis. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian diharapkan, makna yang terakhir adalah diharapkan melalui pembahasan sila ketuhanan yang Maha Esa akan
terwujud generasi-generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu adalah makna daripada sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, untuk sikap positif, ini nanti Anda bisa baca di modul ya. Saya akan lebih fokus kepada implementasinya. Nah, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa ini kira-kira ada di mana saja? Ya, jadi implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada di dalam 5 bidang. Yang pertama adalah bidang politik, ya. Nah, bagaimana sih makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam pembangunan bidang politik, ya? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa ya adalah yang maha kuasa untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga kita harus menyadari bahwa adanya kontrol di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di dalam bidang pemerintahan, ya. Ada kebijakan-kebijakan yang harus dikontrol karena adanya tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, ini salah satu aktualisasi atau makna sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bidang politik, ya. Jadi segala proses perpolitikan itu juga harus mengutamakan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu akan memberikan kontrol ataupun barrier ya terhadap proses-proses politik ataupun kebijakan-kebijakan politik yang diambil, karena segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, segala proses ataupun mekanisme perpolitikan itu harus sesuai dengan perundang-undangan dan nilai agama, ya, agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyelewengan, menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dengan proses politik tersebut, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian harus memegang teguh kejujuran dalam proses politik. Kejujuran ini adalah nilai agama. Ini yang saya bilang tadi, bagaimana peranan sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam suatu proses politik. Contohnya, tindakan manipolitik di dalam suatu pesta demokrasi seperti pilkada merupakan suatu tindakan yang nyata yang tidak meyakini bahwa Tuhan akan memberi kekuasaan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya, yang namanya amanah memegang kekuasaan itu dari Tuhan. Kalau diraih dengan cara yang tidak jujur seperti tindakan manipolitik ya di dalam suatu pesta demokrasi, tentu saja itu tidak akan membawa kemaslahatan bagi bangsa tersebut. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kita harus meyakini bahwa segala proses politik yang sesuai dengan kaidah agama, kaidah nilai-nilai ketuhanan, maka akan membawa dampak yang positif pula atau membawa kemaslahatan yang baik ya kepada bangsa tersebut. Akan mendapatkan pemimpin yang amanah, kemudian akan membawa masyarakat ke arah kemakmuran karena mungkin takut korupsi ya. Korupsi itu kan melanggar nilai-nilai kejujuran. Nilai kejujuran adalah nilai agama dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bidang politik. Kemudian makna dan sosialisasi sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam pembangunan bidang ekonomi. Ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi berpedoman pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dijadikan landasan spiritual, dijadikan landasan moral, etika bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Ya, demokrasi ekonomi kita itu adalah demokrasi ekonomi yang sosialis, yang religius. Sosialis religius itu seperti apa, Bu? Disebut sosialis karena berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi kita dijiwai oleh roh sosialisme. Ditandai dengan adanya kepemilikan faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya, dimana sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh individu, tetapi dikuasai oleh negara. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah bukti bahwa ekonomi kita tidak bersifat individualistik,
tetapi bersifat menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara, menomorsatukan kemaslahatan bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa semua ajaran agama ya di dunia ini tidak ada satupun yang menomorsatukan individualisme. Sehingga bisa dikatakan bahwa landasan ekonomi kita adalah spiritual ya. Nah, kemudian bagaimana perwujudan sila pertama di dalam bidang Hankam? Nah, untuk di bidang Hankam, perwujudan sila pertama dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi, pertahanan dan keamanan itu ya dilakukan untuk tujuan memuliakan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak azazi manusia serta kebebasan kemanusiaan ya. Pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan juga merupakan nilai-nilai daripada agama, nilai-nilai ketuhanan ya. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ya, kita pertahanan dan keamanan harus juga bisa membina kerukunan umat beragama. Kemudian bagaimana makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pembangunan bidang hukum dan HAM. Yang pertama, negara hukum Pancasila mengandung 5 asas. Salah satunya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam bidang hukum, yang paling pertama, makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam rangka pengakuan di bidang hukum itu sendiri ya, atas ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti ada klausul-klausul tentang ketuhanan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu undang-undang dasar yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dalam bidang legal formal, dalam bidang yuridis akan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan 3 pilar, yaitu kebebasan atau freedom. Yang kedua adalah aturan hukum yang menjamin kebebasan beragama tersebut. Yang ketiga dengan toleransi. Ya, jadi salah satu aktualisasi sila pertama di dalam bidang hukum adalah adanya jaminan atau adanya aturan hukum yang menjamin tentang kebebasan beragama, yang menjamin non-diskriminasi untuk agama dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, nilai ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah jaminan kebebasan beragama tadi yang saya bilang ya. Kemudian berikutnya aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa di dalam bidang hukum, salah satunya adalah tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan nilai agama. Dalam proses penyusunan perundang-undangan, nilai ketuhanan itu merupakan suatu pertimbangan yang sifatnya permanen dan mutlak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terakhir, dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara. Tidak boleh menjadi yang namanya negara sekuler yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan negara. Nanti Anda akan mempelajari tentang sekularisme itu di pelajaran kewarganegaraan ya. Karena apa? Sekularisme itu bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, itu adalah aktualisasi sila pertama di beberapa bidang ya. Nanti selengkapnya Anda bisa baca di modul ya, dan juga melalui video-video tayang yang saya sudah upload. Nah, ini adalah materi singkat yang saya jelaskan. Nah, kita akan bertemu di materi selanjutnya dengan membahas sila kedua Pancasila. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.